Bapak Ibu semuanya. Kita siap memuji Dia, amin. Dan coba tengok kanan kirinya, katakan, apa kabarnya? Saya undang semuanya untuk bangkit berdiri. Kita memuji Dia, Tuhan kita Allah yang besar. Haleluya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan, kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Sama-sama kita katakan, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan, kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Kau Allah yang luar biasa, Kau Allah yang besar Tuhan bagi setiap kami Yesus. Biarlah kami selalu melihat dan mengucap setiap kasih cinta-Mu di dalam setiap hidup kami Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku,
Coba tengok kanan kirinya, tanyain, siap melompat, siap memuji bagi Tuhan hari ini? Amin, saya percaya semuanya akan memuji Dia lebih lagi hari ini, amin? Amin, karena Dialah Tuhan yang terbesar dan mulia. Kau terbesar dan mulia, ajak semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Jiwa aku bernyanyi karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Semuanya katakan, Kau terbesar dan mulia,
Karena dialah Allah yang sungguh baik. Haleluya. Di dalam hidupnya, angkat tangannya dan sorakan haleluya. He is so good to you. He is so good to me. Jesus, He is so good to you. He is so good to you. He is so good to me. Jesus, He's so good to you and me. He's so good to you. He is so good to me. Jesus, He's so good to you and me. He is so good to you. He is so good to me. Jesus, He's so good to you and me, Jesus. To you and me, Jesus. He's so good to you. He's so good to me. He's so good to you and me. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu semuanya. Saya mau cerita sedikit Bapak Ibu tentang pujian setelah ini yang akan kita nyanyikan. Lagunya Terima Kasih Yesus. Saya mendengar ini lagu lama ya Bapak Ibu. Dan saya baru dengar pada saat Symphony Worship menggelar konsernya kembali. Saya diajak teman saya untuk nonton. Saya dengar lagu ini kayak biasa aja gitu. Oh iya ini lagu lama gitu. Tapi dengan aransemen baru. 1 minggu sebelum ini, sebelum pelayanan, tiba-tiba di YouTube saya nih keluar nih, Terima Kasih Yesusku yang saya tonton live. Tapi sudah dimasukin di YouTube. Akhirnya saya nonton
saya dengerin lagunya, saya nggak bisa berhenti nangis sepanjang lagu itu. Karena untuk pribadi saya sendiri, saya bisa ngomong sama Bapak Ibu, kita harus bersyukur dengan hidup kita. Bapak Ibu harus bersyukur dengan hidup Bapak Ibu semuanya. Dan walaupun dalam bercandaan pun saya ngomong sama teman-teman saya, misalnya mereka makan gak habis, lo tuh harus bersyukur loh masih bisa makan. Masih banyak orang-orang yang gak makan, masih banyak orang-orang yang susah makan. Kerja ngeluh, lo harusnya bisa dong gitu, lo harus bersyukur punya kerjaan gitu. Tapi buat diri saya sendiri gak ada Bapak Ibu. Saya gak pernah bersyukur dengan hidup saya. Bersyukur itu cuma di mulut aja. Setiap kali saya ngalamin obstacle atau hambatan gitu dalam hidup saya selalu, Tuhan kenapa sih Tuhan harus kayak gini? Kenapa sih orang yang gak ibadah, orang yang gak kenal kamu, dia lebih enak hidupnya? Atau misalnya ada kerjaan, masalah pekerjaan, Tuhan kenapa sih? Apalagi sekarang ini saya dihadapkan dengan pekerjaan yang baru Bapak Ibu. Dan itu sangat mengganggu kenyamanan hidup saya yang selama ini saya dapatkan di perusahaan saya sebelumnya gitu. Perusahaan baru ini wow luar biasa gitu buat saya. Tapi saya tidak ada kata bersyukur. Tuhan terima kasih ya saya masih bisa punya pekerjaan. Tuhan terima kasih saya masih bisa hidup. Tuhan terima kasih saya masih bisa jajan, saya masih bisa jalan-jalan kemanapun. Hal-hal kecil aja Bapak Ibu yang harus kita syukuri dalam hidup kita. Jadi biarlah melalui pujian kali ini kita disadarkan bahwa hal sekecil apapun dalam hidup kita itulah anugerah dan cinta Tuhan yang selalu baru bagi setiap kita. Amin. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Belajar bersyukur Tuhan atas setiap hidup kami Yesus, atas cinta yang kau berikan bagi setiap kami Tuhan. Setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku.
Tuhan Yesus, tidak ada seorang pun kami yang sanggup berusaha untuk mengucap syukur. Ketika kami berusaha mengucap syukur, kami akan capek, kami akan lelah. Karena kenyataannya berbeda. Apa yang kami alami, apa yang ada di mulut kami dan apa yang ada di hati kami. Kami hanya menyerah kepadamu Tuhan. Biar ucapan syukur itu hanya keluar oleh Engkau saja dari hidup kami. Bukan apa yang kami alami, tetapi karena pribadimu saja yang berdinamika dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih hari ini. Pagi ini Tuhan mengajarkan setiap kami untuk mengucap syukur dalam segala hal. Sebab itulah kehendak Yesus Kristus bagi hidup kami masing-masing. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk semua Bapak Ibu. Puji Tuhan luar biasa. Selamat pagi semua, apa kabar? Luar biasa ya, amin ya. Senin besok saudara kita ada persekutuan, ya persekutuan terang terbuka. Jadi tidak ada sesuatu yang kita sembunyikan di hadapan Tuhan ya. Besok jam 7 malam di lantai 2 ruang Galatia. Ya, jadi sementara pindah dulu di lantai 2 karena rumah kami sedang diobrak-abrik saudara. Termasuk hidup kita juga sedang diobrak-abrik ya. Betul nggak saudara? Betul nggak? Oke ya, puji Tuhan. Baik saudara, tadi WL kita Benjamin Fran mengajarkan untuk mengucap syukur. Tuhan ingatkan kalau usaha kita nggak bisa, percayalah capek, lelah ya Fran ya. Mulut sih mengucap syukur, gampang kita ngomong sama orangnya. Mengucap syukur bro, ayolah berterima kasih. Tapi ternyata waktu kita menjalaninya tidak seindah kata-kata yang keluar dari mulut kita. Ya, oke. Bapak Ibu hari-hari ini coba kita melek mata kita ya saudara. Dan bukan hanya hari-hari ini, saya melihat saudara kehidupan kekristenan itu saudara, itu hanya berkisar hanya satu hal aja biasanya. Apa itu? Uang. Betul? Kita pusing kalau nggak punya uang saudara. Habis Pak ya kan semuanya harus butuh uang, betul. Tapi saudara mulai hari ini ya, terus ke depannya nanti kita akan betul-betul pengurapan Tuhan akan mengajarkan kita supaya kita menjadi orang-orang yang berkelimpahan dalam Tuhan. Kok gak ada amin sih? Kan Tuhan yang ngomong kan. Kalau iblis datang untuk apa? Mencuri, membunuh, membinasakan. Itu ya setan. Ya, sekalipun dia setan baik, ya setan putih saudara, tetap goalnya membinasakan hidup kita supaya kita lepas dari cintanya Tuhan. Itu aja tujuan setan. Tapi Tuhan ngomong kan, aku datang memberi hidup yang berkelimpahan. Pertanyaannya, kok saya belum berkelimpahan ya? Yang salah Tuhannya, apa sayanya yang salah? Hah? Sayanya bagus. Mesra mengaku saudara ya. Oke, nah, sebelum saya berlanjut soal ini saudara, saya mau minta volunteer yang mau bantu saya. Tapi orang tua ini ya, saya panggil aja dia lebih enak ya. Ibu Mesra, bro. Mena, sorry Mena. Ini ada Mena, ada Mesra. Taruh agak tengah aja. Oh, oke. Ibu Mena yuk, mau bantu saya nggak Bu? Nggak apa-apa, nggak apa-apa loh. Mau bantu saya ke depan? Nah, oke. Mau ya Bu ya? Kita main sulap hari ini. Oke. Main sulap. Tunggu Bu, kita ngomong main uang Bu. Ya. Iya, 100.000 bisa jadi 100 juta. Woi, pelipat gandaan uang. Mau nggak Bu? Mau. Duit aja mau langsung. Wah, bagus gak apa-apa Bu. Ini menelanjangi kita semua kok. Saya panggil Ibu Wang Ming. Tante sini Tante. Oke. Yang ketiga saya panggil Ibu Wawa. Nah, sini. Cukup 3 orang. Hadap sini Ibu Mena. Nah, Tante Wang Ming sini. Pokoknya jangan tengah ya, nutup nanti. Nah, Ibu Wawa situ. Oke. Saya hari ini bawa duit. Mau bagi-bagi, mau enggak? Tante Wan Ming mau enggak duit? Hah? Cukup lah. Udah cukup? Waduh, enggak mau duit lagi?
Hah? Aduh. Ibu Mena mau duit nggak? Mau lah Pak. Waduh. Mau pilih ringgit, dolar, baht, won, yen. Bingung dia. Ibu Awa mau duit nggak? Mau. Bener. Mau berapa? Ya Tuhan kasih aja seberapa. Wah ini nih. Kita tuh selalu, ya Tuhan kasih berapa ya nggak apa-apa lah. Kan berkat sudah diatur Tuhan. Itu yang menyesatkan kita. Ya, kemarin kan Bro Ang jelasin ada 2 penjual buah tuh di bundaran tuh. Kenapa satunya ramai, kenapa satunya sepi? Saudara nggak bisa bilang yang sepi itu, kan berkat sudah diatur Tuhan. Ini nih yang membuat kita bahaya. Oke, hari ini saya keluarin banyak duit. Cuma saya nggak mau kasih tahu dulu. Nanti saya kalau kasih tahu, tahu semua ngerti. Orang kaya, saudara. Syailah. Bagi-bagi duit. Ada won, ada ringgit Malaysia, ada yen Jepang, ada baht Thailand, ada dolar Singapura. Oke, ya, yang pintar saya nggak panggil, dia tahu langsung. Tante, hah? Yang bodoh ini. Yang bodoh, yang bodoh yang dicinta Tuhan kan? Ini agak pintar sedikit, tapi nggak apa-apa, nggak apa-apa. Terakhir ini. Oke, yang bodoh saya suruh pilih dulu. Kalau Ibu Mena disuruh pilih duit ini, pilih yang mana? Ayo, satu aja, nggak boleh 2. Cakep nih, ada warna hijau. Waduh, apa-apa. Nanti aku jelaskan sama kau. Kau ambil dulu. Kalau aku jelaskan sekarang kau tahu. Nilainya berbeda, oke? Ini pasti tahu. Tahu lah. Pasti tahu ya. Iya. Oke, merah putih, merdeka. Tapi kalau nggak ada Soekarno-Hatta, parah juga kita. Oke, silakan pilih. Cepat Bu, pilih Bu, jangan lama-lama. Uangnya, uang Jepang. Satu apa aja. tadi? Hah? Uang Jepang yang mana ini? Uang Jepang yang mana ini? Uang ini aja lah, biar aku jadi ke Jepang. Mentang-mentang cucunya mau ke Jepang, dia mau nyusul ke Jepang. Oke, nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa Bu, Tuhan sayang orang bodoh kok. Ibu Wan Ming, pilih Bu. Nggak mau duit disuruh pilih, mau juga. Silakan pilih. Hah? Apa itu? Apa itu? Hah? Oh tahu dia. Oke Bu, pilih Bu. Wah. Yang pasti aja ya. Jadi nggak mau yang ketidakpastian. Udah, jangan ragu-ragu, jangan ragu-ragu. Oke, tunjukin di depan. Oke, ini agak hati-hati yang satu ini. Yang satu ini agak hati-hati ya. Karena aneh, saudara. Di Indonesia yang ini nggak boleh kelipat, nggak boleh, nggak berlaku. Ya di manajernya nggak berlaku. Di Amerika padahal sama aja. Kayak duit kita lecak-lecak juga sama. Ngerti nggak? Waktu saya ke Amerika, oh sama boleh kok. Ya di Indonesia aja money changernya curang. Kita beli dari dia kelipat boleh, kita jual diskon, oke. Ya, Ibu tahu ini berapa? Kelihatan nggak itu berapa? Ya berapa angkanya? Oh, angkanya 1.000. 1.000. Ibu tahu kurs rupiahnya, saya ambil ini dari Kamis yang lalu. Kurs rupiahnya 1 yen, ini namanya uang yen, 112. Berarti ini cuma 112.000. Bukan 120, 112.000. Oh, 12.000. 112.000. Berarti lebih gede enggak tadi? Oh, beda tipis. Lebih gede enggak? Lebih gede enggak nih uang ini? Gedean ini. Gedean ini kursnya. ini karena dia mau pasti. Dia nggak mau yang lain yang nggak pasti. Ya, ini lebih kecil loh. Sekalipun 100.000. Ini lebih gede kan? Lebih gede 12.000. Oke, Tante pegang uang apa ini? Ya, Amerika ya. Hah? Dolar Amerika. Jangan pura-pura bodoh, Tante. Dolar Amerika ini Bapak Ibu. Dolar Amerika nih Tante, betul dia. Tahu satu dolarnya berapa? Kamis yang lalu satu dolarnya 17.798. Berarti selembar ini berapa? Berapa? 1 juta, hampir 1.800.000.
Kenapa nggak pilih ini tadi? Kalah ini. Ya jauh lah atuh. Ini bedanya 1, ini apa? Ini 18, ini 1. Ini 18, ini 1. Tahu? Ya. Jadi mau pilih yang mana sekarang? Ya tetap aja lah. Tetap. Tetap aku beriman, Yen. Karena aku mau ke Jepang. Oke. Ya, oke. Terima kasih. Silakan duduk. Nih, oke. Saya kasih duit beneran nih, Tante. Nih. Ini Tante, ini beneran. Bu Wawa, ini beneran. Ya, oke. Nih, Bu. Oke. Ya, ya. Oke. Boleh disingkirkan, Bro. Ya, nanti susun lagi, Bro. Ya. Nanti yang nonton live streaming saya tahu siapa saya nggak panggilin. Jelas ya. Saudara, apa sih artinya? Kok uang bisa berbeda-beda? Saudara tahu mata uang apa yang tertinggi saat ini? Di kurs rupiah kan? Apa? Loh, kok pound sterling, Bro? Kok euro? Siapa? Ya, sebut. Siapa yang tahu? Bukan dong, jauh banget. Kurs rupiah yang tertinggi. Hah? Apa? Apa? Felix? Ini orang-orang saham, orang-orang Bitcoin gue gak tahu siapa. Apa? Bukan. Apa? Dinar apa? Dinar Kuwait. Bukan dinar Irak. Banyak ya bro ya. Gue juga banyak tapi gue udah jual bro. Juga ada, udah jual, udah lama. Dinar Kuwait saudara, tadi saya lihat kurs rupiah dinar Kuwait 57.000 satu dinar. Jadi Pak Sihite kalau transit mau ke Amerika, misal ke Kuwait transitnya, ya Bapak beli minuman 2 dinar Kuwait. Wah murah 2 dinar. Enggak, harganya 114.000. Jelas ya. Makanya orang Indonesia kalau ke luar negeri dia pakai kalkulator. Ini berapa ya, ini berapa ya. Ya oke, jadi itu saudara. Ya, coba saudara lihat enggak? Bapak Presiden kita, saudara. Ya, tanda tanya ini kan, dia sengaja ngomong salah atau betul-betul salah? Ayo, wah guru-guru udah bangga kan. Guru-guru akan naik gajinya 300%. Salah hakim-hakim. Ayo, ya, tukang kupas bawang, ini ibu ini tukang kupas bawang. 1 kilo 700.000. Kalau ada loker tukang kupas bawang pasti Fran mau daftar. Ya dong, cukup ngupas 1 kilo. 1 bulan udah berapa duit gitu saudara ya. Tapi ini tanda tanya kan, coba. Kok berkisarnya ke uang? Iya. Hidup kita tidak terlepas sehari-hari tentang uang. Betul enggak? Saudara pindah kerja, urusannya kan gaji. Gaji. Saudara dagang, urusan juga gaji. Semuanya urusannya uang. Coba. Jadi kalau kita mau akui di hadapan Tuhan, sebenarnya kita butuh Tuhan gak sih? Esther? Enggak. Kita enggak butuh Tuhan, saudara. Kita butuh dompetnya Tuhan. Betul. Kita butuh dompetnya Tuhan. Makanya orang betul-betul stres hari-hari ini saudara. Termasuk orang Kristen siapapun dia saudara stres. Kalau bicara soal uang saudara. Ya, kita ngomong tentang cinta sama orang saudara. Orang bilang gitu, cinta. Kalau nggak ada duit juga merana, betul kan? Ya, hidup tanpa cinta adalah hampa, tapi cinta tanpa duit asam lambung bro. Nggak bisa, semuanya butuh duit. Iya betul, kita butuh duit. Saudara ke pasar, saudara nggak bisa bilang saya bayar dengan iman. Nggak bisa. Sekalipun saya sudah bawa bapak iman. Bapaknya loh. Saya beli bakso di depan, nih saya bayar pakai bapak iman. Nggak bisa. Tetap harus bayar. Betul nggak? Duit. Tapi coba saudara renungkan kehidupan kita saudara. Kenapa kita tidak bisa menikmati kelimpahan dalam Tuhan? Kenapa? Karena kita salah fokus.
Kita salah fokus, saudara. Yang kita fokuskan tanda cinta Tuhan. Duit itu tanda cinta Tuhan. Tuhan juga gak mau kita miskin. Nanti saudara lihat aja, nanti cari ayatnya di Korintus saudara. 2 Korintus 8 ayat 9 kalau tidak salah. Dia yang kaya jadi miskin supaya kamu jadi kaya. Supaya kita jadi kaya. Jadi Tuhan gak mau kita miskin. Ingat, Tuhan mau kita kaya. Jadi kaya itu bukan kemauan kita, Tuhan mau kita kaya. Betul gak? Bahkan Roma 8 ayat 32 itu keren banget itu. Dia aja tidak menyayangkan anaknya buat kita, apalagi yang lain. Yesus aja anak satu-satunya tunggal, saudara. Dia kasih buat kita, tapi kok kita susah. Makanya kan betul Fernand, susah untuk mengucap syukur. Susah. Tapi ketika kamu dengar itu, kok bisa? Kenapa? Ketika hatimu mulai terbuka. Makanya setiap hari harus terbuka terus. Jangan lagi sesak, lagi beban berat, lagi ini baru kita terbuka sama Tuhan. Lagi punya masalah berat, mentok baru kita datang sama Tuhan. Makanya undangan Tuhan, Matius 11 ayat 28 itu gak laku sama kita. Betul. Mari kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat. Semua. Tapi kita udah beban berat ada, udah letih lesu aja, kita masih gak mau datang sama Tuhan loh. Betul. Ya, saya bilang orang udah dipasang ring aja jantungnya. Dengar, kalau kita udah dipasang ring jantung kita, itu sudah signal. Ya, ada benda asing di tubuh kita, itu udah satu signal. Gak boleh main-main dengan hidup kita. Makanya saya bilang gini, 3 tempat seumur hidup kita harus kunjungi. Tempat yang pertama rumah sakit. Saudara pergilah ke rumah sakit, saudara pergilah ke ruang ICU, saudara akan lihat orang yang pakai oksigen begitu banyaknya saudara di tubuhnya dan seluruh tubuhnya pakai kabel-kabel, saudara baru lihat. Wow, mahalnya sehat itu. Enggak ada lagi saudara kompensasi, sekali-sekali bolehlah nasi padang. No, enggak bisa. Itu saudara masih punya keinginan. Sekali-sekali gak apa-apalah lemak-lemak, sekali-sekali gak apa-apalah jeroan, sekali-sekali gak apa-apalah goreng-gorengan, camilan-camilan. Enggak, kalau saudara pergi ke rumah sakit saudara, aduh mahalnya. Ya, mahalnya, makanya orang lari ke BPJS. Orang lari ke jam sostek, gratis. Saya ngobrol sama istri saya kemarin gini nih. Jangan-jangan nih, kita yang punya BPJS, kita punya yang jam sostek, jangan-jangan nih, itu ngundang penyakit loh. Jangan-jangan, karena kita berpikir, kan ada BPJS. Misalnya kita jadi sembarangan hidup, karena ada yang jamin. Betul gak? Yang kedua, saudara kunjungilah penjara. Kalau saudara kunjungi penjara, saudara tanya napi yang 10 tahun di penjara. Dia begitu kangennya ketemu istrinya. Dia begitu kangennya bisa ngobrol sama anaknya. Dia begitu kangennya bisa ngobrol sama cucunya. Kalau kita belum pernah ke penjara, kita cuekin istri kita saat ini. Kita cuekin suami kita saat ini. Kita cuekin anak kita saat ini. Kita cuekin orang tua kita saat ini. Kalau sudah di penjara, baru engkau berasa mahalnya komunikasi itu dengan orang dekat kita. Tempat ketiga yang perlu kita kunjungi seumur hidup kita, rumah duka. Makanya ada ayat yang berkata apa? Lebih baik ke rumah duka daripada ke tempat pesta. Tapi kita lebih senang ke tempat pesta daripada rumah duka. Tempat pesta ada makannya Pak. Oh rumah duka sekarang kayak pesta. Apalagi di Grand Heaven. Ya, yang presiden suite kalau biasa gitu, yang mahal-mahal gitu. Wah pesta. Gitu. Tapi bukan itunya. Orang sibuk dengan makan ini, coba lihat. Suatu saat nanti saya akan ada di tempat itu. Ingat. Masalahnya bukan hanya di peti itu. Tapi masalahnya saya ketemu enggak dengan sang cinta. Kalau kita cuma mikir makan, kita cuma mikir uang, enggak bisa.
Sampai ada satu lagu gini saudara. Saya rubah kata-katanya. Silakan Dik. Setinggi-tingginya dolar, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalamnya saham, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah masa lalu, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segala. Sama-sama yuk, setinggi-tingginya dolar. Setinggi-tingginya dolar, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalamnya saham, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah masa lalu, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Betul. Orang pusing kan dengan dolar turun naik. Betul enggak? Ya, Kamis yang lalu saya cek hampir 18.000. Saudara tahu, kerusuhan krisis 98 itu cuma menembus 16.000. Betul tertinggi? Sekarang 18.000. Saudara, waktu 98 saudara lihat semuanya berantakan. Tapi bisa lihat gak saat ini? Sudah mendekati 18.000 dan pernah 18.000 lebih kan? Kok kita masih ada? Coba lihat. Ya, orang sekarang komentar presiden kita kan udah gak malu-malu lagi kan dengan kecanggihan teknologi, betul gak? Wah banyak ada yang musisi itu langsung dia bikin gitu. Langsung presiden ngomong apa langsung dia bikin. Coba kalau zaman Soeharto gak ada lagi itu orang. Hah? Sudah ditangkap sama Petrus. Tahu Petrus? Penembak misterius. Nggak ada lagi itu, nggak ada lagi di Duta Garden. Ya, habis. Coba, saudara bisa lihat nggak? Kok kita masih ada? Kita masih menikmati sampai hari ini. Siapa ini? Ayo. Sama, coba kita aplikasikan kehidupan kita. Dari 20 tahun yang lalu kita teriak susah. Betul gak sih Yanti? Anak-anak masih kecil Pak, susah Pak. Aduh biaya sekolahnya mahal Pak. Sekarang masih bilang susah gak? Udah bujang-bujang semua Pak cowoknya. Tetap kan? Nanti mereka sudah menikah pun. Susah Pak. Karena apa? Karena pola pikir kita, pola pikir dunia. Kasih Yesus, bohong Pak, itu cuma teori aja. Makanya banyak salah, yang penting kan punya duit Pak. Cinta, makan tuh cinta. Saya makanin betul cinta itu. Kenapa? Karena ya saya nggak perlu percaya. Saya nggak perlu percaya Tuhan akan memberkati saya. Saya nggak perlu percaya Tuhan akan hidup, akan beri saya kelima. Saya nggak perlu percaya itu kok. Sama seperti saya nggak perlu percaya Ruth istri saya. Saya nggak perlu ngomong, saya percaya loh kamu istri saya. Nggak perlu, udah otomatis. Betul? Dia cuma ngomong aja, silakan di review sayang. Review apa? Setelah pemakaian 28 tahun. Oh saya bilang makin canggih. Sekalipun sudah turun mesin 3 kali. Melahirkan 3 anakan. Tapi mesinnya makin canggih, makin keren. Betul gak Esther? Hah? Tolong di review cantikku. Suruh dong Salomo tolong di review. Iya. Itu Tuhan mau bawa gitu. Tapi kita duit terus. Bahkan kita pusing dengan duit. Bangun pagi aja kita udah pusing. Barang semua naik. Kan tiap tahun inflasi. Terus duit kita 1 juta tahun lalu sama 1 juta sekarang. Sama nominalnya. Tapi saudara ininya beda. Belanjanya sudah beda. Betul gak? Dulu ibu-ibu bawa uang 50.000 ke pasar masih bisa beli ini.
Sekarang bisa beli juga. Tapi yang tadinya 4 macam sekarang 2 macam. Itu namanya inflasi. Nah kita yang bodoh saudara. Makanya kenapa orang miskin makin miskin, orang kaya makin kaya. Karena orang kaya itu dia tidak pegang duit. Ingat. Orang miskin itu dia tabungin duitnya. Salah nggak? Kan nggak salah. Tapi dia nggak ngerti. Orang kaya dia investasikan duitnya. Duit yang kerja sama dia. Saya ketemu dengan beberapa orang kaya hari-hari ini. Saya bilang, waduh, saya bilang mereka makin kaya, makin kelimpahan. Betul, makin kaya. Pabrik makin tambah, usaha makin tambah. Kok bisa begini? Tapi yang miskin tetap aja. Masa kita mau ikut Tuhan seperti itu? Kok nggak ada pemberontakan dari dalam sih? Betul gak? Apalagi belum lagi nanti kita udah kaya, udah diberkati aja. Masih aja roh miskin yang ngikutin kita. Bisa beda kan? Ya, kalau kita udah kaya, roh miskin tuh masih nempel dalam hidup kita. Roh merana masih nempel dalam hidup kita. Waduh, hidup kita akan jadi pelit. Kenapa? Dulu gua susah. Atau manifestasinya gini, dulu gua nggak bisa beli ini, sekarang gua beliin. Yang kita beli, yang bukan kita butuhkan. Karena kita punya duit. Kami kan berkecimpung di yayasan sama-sama gitu loh. Ya, banyak pendeta-pendeta khususnya hamba-hamba Tuhan yang dikasih modal untuk mereka usaha. Karena di pelayanan mereka nggak bisa menolong. Ya, persembahan mereka 1 minggu cuman 15.000 pasti itu. Ya memang itu jemaatnya nggak ada duit. 15.000 satu minggu, Esther. 1 bulan berapa? Nah, bukan 15, sorry, 150.000. 15.000 naif banget ya. 150.000 1 bulan 600.000. Punya 2 anak gimana? Kami kasih modal dia jual beras. 1 bulan dia dapat berapa? 6 juta. Meningkat 10 kali lipat. Coba. Ya, pertanyaannya sekarang, jemaatnya yang rese kan? Wah, pendeta nggak boleh bisnis, itu haram. Pendeta nggak boleh bisnis, itu duniawi. Itu yang repotnya. Banyak jemaat tuh senang pendetanya naik sepeda ontel. Ayo. Ya, makanya pendeta-pendeta yang naik mobil mewah, dia sebelum jadi pendeta dia udah jadi pengusaha sukses. Jelas gak? Tapi kalau image kita itu ininya pola pikir kita sempit banget. Ya enggak dong. Tapi yang jual beras ini enggak ada lagi kabarnya sekarang. Karena apa? Karena keuntungan yang dipakai. Keuntungan yang ada sama modalnya dipakai buat kepentingan pribadi. Ini persoalannya, itu orang miskin. Kalau orang kaya, dia punya jiwa pengusaha, untung 6 juta tuh dia beli lagi beras lebih banyak lagi. Terus berikutnya untung 12 juta, berikutnya untung 24 juta, berikutnya untung 48 juta, berikutnya untung 96 juta, berikutnya untung terus 192 juta terus berlipat. Itu pengusaha. Baca dong ayat Alkitab kita baca. Injil Yohanes 15 baca. Bapakku adalah pengusaha Pak Siti. Ada satu lagi. Wah dia jual sembako, dia jual sayur-sayur. Ramai banget. Wah itu nonstop. Bukan hanya orang beli saudara. Jiwa-jiwa juga datang minta konseling. Wah keren banget kan. Tapi ketipunya apa? Dia punya kebutuhan pribadi. Modalnya habis. Kemarin saya marah. Saya kesel juga jadi. Saya bilang gimana mau lihat berkat Tuhan. Kita baru punya uang sedikit aja beli ini, beli ini, beli ini. Jam tangan aja udah gak butuh bro. Udah ada HP. Beli jam tangan belasan. Buat apa pertanyaan saya. Pak saya ada duit. Nah itu persoalannya. Saya aja gak pakai jam tangan. Ada jam tangan di rumah. Cuma saya pikir udahlah. Baterainya udah pada habis juga. Ayo. Handphone cukup 1 sis. 2 bawa repot. Satunya saya kasih sama tokonya buat admin aja deh. Papa gak mau bawa 2 berat. Ya cuma saya pakai kan.
Ya, cuman kita itu, wah pakai handphone 2, pakai jam tangan belasan, tas, wah koleksi, baju koleksi. Itu persoalan kita. Makan, kita cuman makan semangkok. Wah beli banyak-banyak, taruh di freezer itu. Aduh, itu orang miskin. Makanya Tuhan mau telanjangin kita semua yuk. Ini dasarnya dulu, nanti gampang ke depannya, gampang. Kalau dasarnya kita babak belur gak bisa, betul. Karena kita membeli sesuatu mau show off, itu pride-nya kita. Gak peduli dengan kata orang. Saudara tahu baju yang saya pakai berapa duit? Ruth tahu berapa duit? Seven, berapa duit baju yang saya pakai? Waduh, menghina amat sih lo. Lo menghina itu gratis. Ya, mentang-mentang saya pendeta dikasih gratis. Simon Yeskel, berapa baju yang saya pakai? Saya tanya berapa pasti beli dong. Berapa? 150. Pak Jaya, berapa nih baju yang saya pakai? Wah, dia diskonin lagi. Pak Sihite. Enggak. Ini lebih ajaib lagi. Dia enggak pernah beli baju ada. Nah, itu ajaib. Istri yang beli berarti. Udah deh saya tanya Ibu Mena. Ibu Mena berapa baju yang saya beli? Ini saya pakai. Ini agak parah ini. Agak parah. Oke, saya bukakan aja gitu. Enggak, bukan persoalan ininya. Tapi supaya kita tuh terbuka. Hidup itu cukup aja nikmati. Ini jangan, betul. Mau tas Hermes lah. Udah kremes-kremes aja dulu. Ya, mau tas apa? Michael MK apa? Itulah. Yo, mesti sepatu inilah. Orang apa? Botol aja apa? Nah, dulu kan botol gitu kan, sekarang tumbler, keren banget. Dulu kan kita istirahat, sekarang beda apa? Healing, Stanley gitu ya. Dulu kita refreshing, sekarang healing gitu ya. Ya cuma dirubah-rubah itu aja. Oke, saudara tahu gak harganya berapa ini? Harga aslinya 300.000. Betul 300.000. Mereknya Menzon. Loh saya pergi ke sempat jalan karena ada kepentingan ke Lipo Supermall. Ada Menzon juga, 300.000. Ya. Tapi saya nggak tertarik waktu itu. Sama ada celananya, sama harganya 300.000 celana pendek gitu. Saya ke Jawa kemarin, ke Bandungan kemarin kan saya harus ngecas. Listrik kan? Di kilometer 379. 379A. Kalau yang dari Jawa ke sini B namanya, GTA. Saya mampir ke Menzon, 300.000 betul. Tapi dia tulis diskon 50%. Jadi berapa? 150.000. Tapi ada tambahannya, beli 1 dapat 3. Jadi berapa Bro Seven? Kamu harus minta maaf sama saya. Jadi berapa? 300.000 aslinya, diskon 50%, jadi 150.000. Beli 1 dapat 3. Berapa? 50.000. Fran, celana yang sama yang saya lihat di Supermall, sama warnanya itu juga. Celana pendek, ya sama. Jadi saya ambil itu juga. Harga 300.000 itu loh. Dapat 50.000. Loh kalau ada 50.000 kenapa saya harus beli 300.000? Tapi jangan pola pikirnya gini. Oh beli apa-apa tunggu tanggal kembar. Boleh. Kalau engkau belum butuh banget. Tapi kalau kamu sudah butuh hari ini, belilah hari ini. Saudara tahu? Orang-orang yang miskin, dia akan selalu cari tanggal apa? Selasa ini. Tanggal 25 itu namanya apa? PD. Sama nanti tanggal kembar. 99, 10, 10, 11, 11. Itu karena kita miskin. Tapi saya gak butuh Pak beli. Boleh, silahkan. Saya juga gak butuh kok baju. Coba saya waktu masuk, ya daripada saya nunggu setengah jam ngecas,
Ya udah saya ngadem. Kan saya nggak mungkin nunggu di tempat chargernya kan panas-panas, betul nggak Bran? Sekalipun ada awningnya, ya saya habis ke toilet, saya masuk aja main zone. Mbaknya bilang, ini ada diskon kok. Saya lihat, bagus juga ya. Cocok juga ya, cocok dengan ukuran saya. Saya pakainya S. Kalau dia XL, saya lebih 50.000, saya nggak beli. Enggak, Pak. Kita bukan ukuran kita karena murah, kita beli. Itu orang miskin. Ya. Makanya lagu ini yang kita naikin, enggak ada kita yang suka. Setinggi-tingginya dolar lebih tinggi kasih Yesus. Mana Pak setinggi kasih Yesus? Dolar Pak melambung Pak, emas Pak. Kita pusing dengan hal-hal dunia. Ada orang berkata gini, Pak duit kan gak dibawa mati. Ada yang nyeletuk gini, jangankan dibawa mati, dibawa hidup aja susah. Dibawa hidup aja masih kurang maksudnya, buru-buru dibawa mati. Yes? Itu. Makanya kita, ayo sadar, betul. Kenapa tadi Fran bilang, kenapa kita nggak bisa muncul? Karena kita belum puas di sininya. Kalau kita belum puas di hati kita, nih anak-anak muda, anak-anak teens ini, wah kau punya cita-cita yang tinggi, wah kuliah di sini, nanti saya kerjanya dapat gini, nanti gini. Itu aja duit. Tapi Tuhan pertemukan saya dengan orang-orang kaya yang saya bilang udah triliuner. Tetap aja mereka kosong. Betul. Kita bilang duitnya melimpah-limpah. Yang triliuner ini, dia kena pajak 1 M lebih aja, pusing. Kalau bagi kita pusing 1 M. Tapi kalau sudah triliuner, duitnya lebih daripada 1 triliun, cuman kena pajak 1 M lebih kan harusnya biasa aja kan? Enggak. Padahal saya bilang, kamu duitnya 1 triliun enggak habis kok. Kamu usia berapa lagi hidupnya? Ayo, kita mau sekaya apa makan 5 mangkok? Ayo, kita mau tidur 100 meter kasurnya. Ayo, saya beli karena ada duit beli, bikin custom 100 meter kasurnya. Enggak tahu bawanya gimana. Masukin rumahnya pusingnya. Udah custom bikin di rumah aja. Enggak juga, bingung 100 meter, bolak-baliknya betul gak saya? Enggak lengket kan? Cukup 1,6 ya, peluk-pelukan, dempet-dempetan. Ya Pak kalau lagi baik, kalau lagi berantem, enak 100 meter Pak. Dia di sana, aku di sini. Itu loh. Kita tuh menikmati kepuasan dalam segala hal. Di otak kita jangan cen. Ya, hepeng. Hepeng ya Pak si itu ya. Hepeng apa? Hepeng kan? Duit terus, otaknya duit terus. Jangan. Makanya saya lihat gini deh. Tuhan tuh memang hebatnya luar biasa loh. Dalam Matius 25 itu seorang raja yang menggambarkan Tuhan itu sendiri saudara. Dia kasih kepercayaan buat hamba-hambanya. Ada yang pertama dikasih berapa? 5 talenta. 1 talenta tuh gede. Jangan lihat 5-nya. Kalau saya kurs rupiahkannya gede. Karena 1 talenta itu 6.000 dinar. 1 dinar tuh gaji 1 hari. Taruh deh buruh tuh gaji 1 harinya berapa sekarang? 200.000. Saudara kali aja. 1 talenta kali aja. Berarti berapa? Wah kali sendiri deh. 5 talenta. Berarti 30.000 kali duitnya segitu. Kali 200 itu. Gede. Ada yang dikasih 2 talenta. Ada yang dikasih 1 talenta. Tapi ayat itu tidak titik koma. Dia bilang diberi sesuai kesanggupan masing-masing. Kita baru dikasih kesanggupannya motor. Udah kelola motor itu. Rapiin, bersihin, ganti olinya. Nanti waktu dipercayakan mobil, kita juga rapiin, bersihin. Itu yang Tuhan percayakan. Dikasih rumah masih kontrak, itu anggap rumah sendiri. Orang-orang kaya males rumahnya dikontrakin, betul. Mendingan dia kosongin loh. Itu depan rumah saya itu dia pindah di Westwood saudara, udah kosongin.
Dia nggak mau kontrakin. Saya tahu kenapa, dia malas. Dapat uang 30 juta tapi rumahnya rusak. Banyak yang model begitu, termasuk pendeta. Saya ketemu dengan seorang kontraktor, dia marah besar. Dia kalau dengar kata-kata pendeta, dia kesel banget. Kenapa sih? Saya bilang, bro. Pendeta sama aja. Saya bilang, enggak. Yang ini aneh. Enggak. Enggak apanya Pak. Saya renovasi rumahnya Pak. Sampai sekarang enggak dibayar. Loh saya juga lagi renovasi loh. Saudara tahu tukang-tukang barang-barang yang saya beli itu ada toko bangunan. Saya baru ketemu sekali sama orangnya. Dia bilang gini, kok sampai selesai renovasi baru bayar. Tinggal kirim bonnya aja. Saya bilang, kok hebat ya. Bukan saya yang hebat. Saya pagar kan 33. Saya minta nomor rekeningnya aja. Seminggu dia baru kasih. Ini orang gak mau duit semua kali. Biarlah terang Kristus itu bercahaya dari hidupmu. Bukan perkataanmu. Orang lihat kok. Hanya ayo kita nih sadar jangan duit. Terus pikiran otak kita hanya gitu. Gak bisa. Kayaknya mukanya butuh ayat nih. Yuk kita lihat ayatnya. Butuh duit ya. Nanti ikut ibadah kedua. Yang udah dapat boleh ikut lagi Bu. Kan belum tentu dipanggil. Ibu Mena yang kedua bilang, oh saya gak pilih Yen lagi ah. Ini gara-gara cucunya mau ke Jepang jadi dia tertarik sama Yen. Padahal dia ketipu. Oke kita lihat ya ayatnya. 1 Timotius 6 ayat 6 sampai 8 firman Allah yang hidup. Kita baca sama-sama. Apakah engkau ingin menjadi benar-benar kaya? Sesungguhnya engkau sudah kaya. Bisa enggak kita bilang dalam hidup kita, saya sudah kaya? Bisa enggak? Marta bisa enggak Marta? Enggak. Memang susah. Susah. Makanya Yesus yang kita sembah, yang kita agungkan itu kayaknya bohong dia. Betul. Kayaknya dia ngayal. Yang nyata tuh yang dunia Pak. Yang nyata itu tadi itu dolar. Gak usah bawa banyak-banyak kolek ya. Cukup selembar aja. Selembar aja udah 1,8 juta. Itu yang nyata. Tapi ini bilang apa? Sesungguhnya engkau sudah kaya. Bukan apa yang kita miliki duitnya itu bukan itu. Tapi Yesusnya itu. Tapi kan susah kan ngomong ini kan kayak ngayal. Terus apabila engkau bahagia dan baik hati. Lanjut ayat ke-7. Bagaimanapun juga kita tidak membawa uang sedikit pun pada waktu kita datang ke dunia. Pada waktu lahir kita enggak bawa duit. Jangankan duit gigi aja enggak bawa. Udah enggak Samuel? Tanya mama dulu. Mama, aku waktu dilahirin belasan tahun lalu, aku langsung tumbuh gigi enggak? Tanya aja, gigi aja. Apalagi duit. Tiba-tiba tempelnya apa dolar. Kaget dokternya. Cuman kita ditipu, saudara. Kita ditipu, saudara. Ulang tahun sekarang duit. Wisuda ininya duit. Semuanya duit. Dari belasan tahun yang lalu saya khotbah di satu gereja. Gembalanya ulang tahun. Dikeluarinnya duit. Padahal ini pendeta pengusaha yang kaya raya. Saya kalau sebut saudara pasti kenal. Punya bisnis yang wow. Tapi tetap. Usia 70 tahun, 70 lembar. Kita senang. Tuhan, ya nantilah kalau darurat. Tuhan kayak ATM aja. Tuhan kayak ban serep. Kita enggak butuh Tuhan. Makanya bohong kan hari ini kita bertobat. Kita butuh duit. Padahal Tuhan bilang apa? Duit itu tanda cintaku.
Nah, kita sendiri kok orang tua yang merusak anak, saya yang merusak anak-anak. Ketika Deborah usia 17 tahun, ya 2017 saya langsung bikin dia buka rekening buat dia. Ini papa transfer tiap bulan. Jacob 2019, dia usia 17 tahun, saya buka rekening buat dia. Nih, saudara tahu apa yang terjadi? Deborah sih orangnya cuek. Kalau ada angpau aja, nih pak, dia cuek gitu. Kalau ini pegang sendiri. Tuh, kamu harus tahu. Ya, mamanya kalau kita pergi pakai uang 20.000, pulang dia nagih loh. Wah, tadi kan pinjam duit saya 20.000, dia nggak sadar, cuma saya bukain ini. Loh, saya tanya, loh, kan uang mak lu, uang bapak lu juga. Rahel? Tapi orang tua yang salah. Ngajarin anaknya mandiri. Nanti kalau dia udah berhasil, dia mandiri, betul-betul mandiri. Dia nggak peduli sama papa mamanya, baru nyesel. Kita yang salah ngajarinnya. Saya juga salah nih. Joel yang belum. Karena sebelum dia usia 17 tahun, 2022, saya sudah ketemu Yesus dulu. Saya nggak buka. Tapi saya bersyukur sekali. Tahun 2020 waktu COVID Agustus kami pergi ke Surabaya dengan Pak John. Berenam satu mobil. Kami bersekutu dengan keluarga dokter yang anaknya saya berkati bulan yang lalu. Kami bersekutu di situ. Ya, lalu kami Zoom dengan Pak Nehemia, saudara. Nggak tahu ngomong apa pokoknya tentang duit itu. Jacob bisa nangkep loh. Tahu nggak, hari itu duit di rekeningnya dia transfer ke saya. Dan mulai hari itulah duit kami jadi satu. Jangan diikutin. Gak bisa diikutin, stres. Gimana caranya saya juga gak tahu, gak ada caranya. Oh Pak, berarti sekarang rekeningnya satu? Ya enggak lah. Tiga-tiganya punya rekening saling. Kenapa? Mereka pegang toko. Kalau orang transfer di duit mereka kan harus lihat cek notifikasinya. Karena penipu-penipu kan udah, nih bukti bayarnya. Tahu-tahu gak ada. Harus cek dulu notifikasinya, betul gak? Kan penipu lebih canggih, maling lebih canggih dari kita. Maling lebih canggih dari polisi. Karena kalau dia ditangkap, dia belajar lagi di komplotannya makin canggih. Betul gak? Bagi saya, wah. Kami kekurangan, saya bilang tidak. Tapi bukan itu. Kami kelimpahan, kan kelimpahan Yesusnya. Kita tahu ayat ini kan. Datang kosong pulang. Ku tak membawa apapun juga. Masih ada Felix? Oh enggak ada. Ke dunia. Terus? Ku tinggal semua. Terus? Nah udah cukup. Lewat renovasi ini betul kami bongkar barang banyak. Ternyata kami pikir barangnya dikit, banyak bro. Ini orang tua denger nih. Jangan engkau menyiksa anakmu waktu engkau mati. Mereka pusing buang barangnya. Ada satu ibu, tante-tante 80 lebih tahun dia meninggal dunia. Anaknya banyak banget, anaknya pusing untuk buangin barangnya. Banyak banget barangnya. Itulah orang miskin. Kami buang-buang sekarang. Abang-abang ambilin, tukang sampah ambilin, betul. Ini masih banyak loh. Karena baru satu kamar dibongkar. Baru lantai 2. Gitu. Karena kita miskin. Padahal kita pakai baju coba. Pakai baju begini juga. Seminggu sekali. Di rumah pakai baju sehari-hari kan. Gitu. Oke, ayat 8. Sama-sama ayat 8. Karena itu, yang keras ngomongnya. Karena itu kita harus merasa puas. Yang keras puas. Lagi. Yang kencang. Gue gak mau Pak, ayat ini Pak, gue coret Pak. Bila mana kita mempunyai cukup makanan dan pakaian. Kalau terjemahan barunya, asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Ayo.
Inilah tema khotbah saya, puas tanpa uang. Kita puas nggak? Bukan nggak butuh uang, tapi fokus kita jangan, wah kok ada ya Tuhan hidup yang seperti ini ya. Saya bilang Indonesia model begini, presiden kita model begini, kok ada ya, masih ada ya. Saudara tahu sekarang kita enak-enak duduk di sini, orang NTT saudara, berapa yang sudah mati? Kalimantan lagi kebakaran berapa ribu hektar. Saudara. Coba. Makanya benar tadi, kita ini susah keluar dari kenyamanan hidup kita. Kalau ada orang ganggu kenyamanan kita, wah kita langsung bereaksi, langsung. Saya lihat saya sebagai ketua RT, aduh orang diganggu sedikit aja, kok bisa begini ya, kok hidup kan. Kok aneh ya, makin aneh saya bilang gitu loh. Egoisnya makin meningkat itu. Ayo, kita sudah puas belum dengan Yesus kita? Kalau kita masih mencari, itu tanda kita belum puas, kita belum dapat. Kita cari ayat-ayat untuk mendukung kita. Mintalah, maka kamu akan diberi. Ketoklah pintu, pintu akan dibukakan bagimu. Carilah, maka kamu akan mendapatkan. Ayat-ayat itu yang kita pegang. Padahal Tuhan bilang apa? Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Titik. Tapi kita senang yang belakangnya kan. Maka semuanya kita stres. Kok belum ditambah-tambahkan? Saldo belum bertambah, gaji belum naik, bonus belum turun, ya rumah gitu-gitu aja misalnya, mobil gitu-gitu aja. Karena ukuran kita lahiriah. Yuk. Makanya saya ketemu orang-orang kaya, saya bilang, kok kalian gak bahagia? Enggak Pak, gak jaminan. Makanya yang miskin-miskin, carinya duit terus. Ini orang udah kaya aja. Dia bilang, enggak Pak, tetap kosong. Makanya kalau kita punya keinginan, ingat termasuk keinginan makan enak nih, tante-tante, om-om, ingat nih. Tua-tua masih cari makan enak, itu tandanya kamu belum puas dengan Yesus. Betul. Kalau kita puas dengan Yesus, ya udah makan apa? Makan cuma untuk hidup aja, kalau kita nggak makan mati. Pakaian, untuk menutup aurat aja karena sudah jatuh dalam dosa, Adam dan Hawa nggak perlu pakaian. Tapi waktu jatuh dalam dosa, ya mereka pakai apa? Pakai daun pohon ara nutupinnya. Tapi Tuhan yang bikin dari kulit binatang buat mereka pakai. Tuhan yang siapin. Wih, saya bilang Tuhan, terima kasih Tuhan. Saya sudah lulus puas tanpa uang? Enggak ada duit aja pusing. Gitu, stres. Makanya orang apa? Asam lambung lah. Vertigo lah, itu kan bukan penyakit. Kenapa asam lambung? Karena lu mikirin terus. Kita memikirkan yang tidak perlu kita pikirkan, karena sudah ada yang memikirkan kita. Makanya ayat-ayat di Alkitab itu kan bohong semua buat kita kan. Sampai Matius saja nulis Matius 6 itu. Janganlah kamu khawatir, itu jelas banget. Soal kamu makan, minum, pakai, jangan khawatir. Itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Tapi kita bilang, aku mengenal Allah, aku mencintai Yesus. Yang kita cari cuma itu aja. Makan, minum, pakai. Ayo. Ya, karena kita ikut-ikutan. Ada yang ada yang terapa namanya? Kalau orang mau menunjukkan kekayaannya, flexing. Kenapa? Karena dia belum puas. Makanya coba lihat orang-orang kaya banget tuh, saudara. Orang yang kaya banget benar-benar. Coba sederhana ke mall pakai celana pendek, sandal jepit. Betul nggak Pak Titi? Itu yang cukong-cukong. Orang kaya-kaya gitu-gitu, saudara. Sederhana. Tapi yang OKB, aduh. Sepatunya 10 juta. Jam tangannya 10 juta. Bajunya 5 juta. Kacamatanya 10 juta. Ya, pakai lagi.
Nih, cincin kawin aja kita nggak ada ya sayang ya. Ini nggak ada loh cincin kawin. Pas itu juga nggak ada ya. Ya, ini gara-gara apa? Gara-gara sok rohani. Ingat tahun 2015 kami tidak terima gaji 1 sen pun? Ingat nggak? Satu mobil ludes, mobil Swift, sama cincin emas semuanya ludes loh. Tapi keren kan? Bohong itu, sok keren. Ya udah saya bilang, saya mau beliin juga bisa. Itulah kalau kita kelimpahan, kita mau beli apa juga ada kok. Tapi ya, saya nggak butuh, ngapain saya beli? Ngapain saya flexing? Masukin IG lagi. Yang nonton IG-nya ngiler. Yang nonton Facebook-nya ngiler. Yang nonton TikTok-nya ngiler. Padahal apa? Dia di rumah tetangga. Minggu yang lalu saya lihat di YouTube saudara. Saudara mau lihat juga boleh. Namanya Kumaila. Anak muda intelektualnya Islam. Tulis saja forbidden question. Dia bahas tentang ini saudara. Tentang, saudara pernah dengar pasti dengan kata-kata apa? Sakinah, mawadah, warahmah. Pernah dengar ya? Sakinah itu artinya ketentraman, mawadah itu artinya cinta, warahmah itu artinya kasih sayang. Tapi dia lihat sudut itu berbeda. Wah, saya bilang, wah keren banget ini orang lihatnya. Dia bilang gini, waktu akad nikah, mahar itu bukan cinta, itu transaksional. Wah, sama enggak orang Cina, Ran? Apa namanya? Sangjit. Tahu? Nih yang punya anak-anak cewek nih, sudah pasang. Tarifnya berapa? Kasihan si Yanti. Anaknya cowok semua 4. Mesti kasih mahar. Mesti kasih uang susu. Kasih apa? Iya pokoknya terserah dah. Tapi jangan tanggung. Tuh Simon juga kasihan tuh dua-duanya cowok anaknya. Ya, ayo. Marta, nanti jangan minta uang susu Marta. Minta uang kuliah. Dari uang sekolah sampai uang kuliah. Uang boboin. Uang jaga malam. Mintain semua. Biar calon menantumu lu miskin. Ingat, waktu dibuka gitu. Wah ini kok bisa dapat begitu. Ini kan yang Tuhan sedang ajarkan kita. Cuman otak kita ini loh. Dibilang ini mahar. Ada kan sudah opa-opa 80 tahun. Gadisnya berapa? 18 tahun. Kok mau sama opa-opa 80 tahun? Karena maharnya apa? Sebidang tanah, kelapa sawit, emas 2 batang. Maulah. 80 tahun besok mati. Itu bukan cinta. Ini anak muda dengar nih. Kalau mata lo matre, bertobat. Tapi Pak, ada anak pendeta yang saya bilang dia kesaksian dengan papa saya ngajar. Carilah calon suami yang patah itu loh. Takut akan Tuhan, tanggung jawab, tajir. Dia ngomong jelas tuh di khotbah. Kenapa? Beli make up mahal bro. Dia bilang gitu. Mahal sih, dia kaum youth dia ngomong gitu. Dijawab sama netizen, tambah lagi, tahu diri. Karena orangnya gede badan gitu loh. Sembarangan ngomong, jangan dong. Waktu saya dengar, saya bilang, wow, saya dengar sampai habis 30 menit kalau usah dia bahas. Tapi dia bahasnya santai, ini loh. Saudara tahu orang Papua maharnya apa? William, orang Papua kalau mau kawin maharnya apa? Babi, kalau kalian mau tahu. Babi itu mahal di Papua. Pokoknya mertua minta berapa harus. Jadi mereka berusaha 10 babi, 20 babi. Mereka berusaha pinjem kek, ngutang kek, pinjol kek. Makanya gak heran kamu punya calon menantu benjol. Dia kawin sama anakmu ada utang yang banyak. Nangis loh.
yang sudah persiapan sangjit nggak jadi dong Pak sangjit Pak. Hah? Esther udah siapin belum? C, lu bisa minta begini C, minta begini C, minta begini C. Uang susu mama udah hitung C. Kamu waktu minum susu tuh 5 tahun C. Itu susu dulu apa? Envagro ya, ingat ya. Ingat Envagro. Ingat nggak bro? Envagro tuh. Itu ya 1 kalengnya dulu berapa ya? 100.000 C. Sekarang tuh udah beda harga C. Udah inflasi jadi dia 300.000 C. 400, 4 kali lipat bener. Dulu 100 sekarang 400 C. Tolong kaliin ya C ya. Dulu kamu kayaknya beli minumnya 1.000 kaleng. Tolong yang pria-pria kalau punya calon mertua begini udah tinggalin aja. Udah tante aja yang kawin. Itu tuh sama kan sama suku. Tionghoa juga sama. Tahu orang Papua kalau udah kasih 20 babi dia kawinin. Saudara tahu habis kawin yang kerja ceweknya. Kalau mau tahu. Cari di sana budaya sana. Yang kerja ceweknya kan. Sama orang Batak kan. Yang kerja ceweknya kan. Cowoknya mabuk-mabuk, ngerokok, judi. Kenapa? Aku udah bayar mahal, aku udah beli. Tidak seperti Yesus. Yesus beli kita. Bukan dengan emas dan perak. Dia beli dengan darah yang mahal. Tapi dia tetap berkati kita kok. Dia gak bilang kamu yang kerja ya kok aku beli. Aku udah kasih nyawa aku buat kamu. Enggak. Kok kita gak puas sih? Harusnya kita puas. Kok Tuhan mau beli saya? Tuhan mau tebus saya? Cukup. Saya masih bisa makan kangkung kok. Saya bisa masih makan bayam kok. Saya masih punya baju kok. Yuk. Kita tuh karena punya kepingin. Lihat tetangga beli mobil ini, kita kepingin lagi. Tetangga udah beli kijang Pak. Kita kambing terus. Ayo. Tuh tetangga TV-nya gede banget, udah kayak bioskop Pak. Kita TV-nya masih ditendang dulu baru nyala. Itulah, makanya orang stres, banyak laki-laki itu stres. Harusnya dengar, kita mau diberkati gimana pun kita gak fokus dengan berkatnya. Kayak Petrus. Petrus sepanjang hari nangkap ikan gak dapat kan Fran? Ajak teman-temannya kan? Jangan ajak teman-teman kalau mau berbuat dosa sendiri aja. Pindah ajak teman-teman. Itu tuh Petrus. Tapi tukang kayu ini bilang, kamu tebar jalamu di sebelah kanan. Tukang kayu, dia bukan nelayan. Yesus bukan Bank Indonesia. Menciptakan rupiah, mencetak duit, bukan. Yesus bukan IMF, bukan. Dia tukang kayu. Dia gak ngerti nangkap ikan. Tebar jalamu di sebelah kanan. Coba tebar jala sebelah kanan. Orang nebar tuh sebelah kiri. Coba praktekin aja, nebar gini kan. Siang bolong lagi. Petrus nangkep ikan 153 ekor ikan besar-besar dan tidak koyak. Tapi Petrus enggak kagum enggak? Enggak. Dia datang kepada gurunya. Guru. Itu loh. Sikapnya seperti itu kita. Tuhan, memang aku butuh ini, tapi bukan ini. Bukan mobil. Bukan rumah yang mewah. Bukan emas batangan. Bukan dolar. Ayo, bukan. Bukan bonus, bukan gaji, bukan ini, jangan ini. Aku cuma mau Engkau. Perempuan Samaria itu ganti-ganti suami itu, kenapa? Dia belum puas, dia belum ketemu air hidup. Tapi waktu dia ketemu air hidup di sumber Yakub itu, dan Tuhan bilang kamu tidak akan haus lagi, yang pertama. Kedua, dari dalam hatimu akan memancar air hidup. Ini yang Tuhan mau. Kita gak haus lagi akan dunia, gak haus pujian lagi, gak haus lagi ini, cari itu, gak haus lagi kok. Sepatu masih 20 pasang di rumah, buat apa sih? Pakai juga seminggu sekali kok. Ayo.
Udah tolong dibuang-buang yang di rumah. Kalau punya 20 pasang, 15 pasangnya dibuang, Fran. Kasih-kasih orang aja, masih banyak yang butuh. Ya kita itu loh, karena apa? Serakah. Tapi kita bersyukur Tuhan Yesus kita, dia tidak serakah. Dia beli kita, saudara. Dia udah kasih maharnya buat kita. Untuk melamar kita, dia udah kasih maharnya. Hidupnya sendiri, darahnya sendiri. Ini aku beli engkau. Cukup enggak? Dia kasih berkat buat kita, Salomo. Dia kasih kesehatan buat kita. Terus. Yang kita minta tuh yang ini. Jangan. Hari ini kita puas karena Yesus. Jangan ikutin perkembangan zaman. Jangan ikutin fenomena yang ada berulang kali. Saudara cek sekarang. Saya kemarin lewat, karena habis dari Alam Sutra saya lewat mau masuk tol pinggir, saudara. Padel di mana-mana, bro. Betul enggak? Karena fenomena. Saudara tahu padel? Tempat ani-ani nongki. Tahu ani-ani? Pak Jaya tahu nggak ani-ani? Moses, tahu nggak ani-ani? Hah? Oh nggak tahu. Hah? Nggak tahu apa pura-pura nggak tahu? Nggak tahu. Surya, tahu nggak ani-ani? Wah nggak tahu, bagus. Sakyus, hah? Tahu nggak ani-ani? Wah bagus, ini orang-orang polos, bagus. Victor, tanya Pak Dok, tahu nggak ani-ani? Kayaknya. Dia pura-pura kalem, Dam. Kalau dulu PSK kita sebutnya, sekarang ani-ani itu dia ngincer pria-pria mapan. Di mana pria-pria mapan sekarang nongkrongnya? Padel. Pendekatan dulu, ani-ani itu akan datang sendiri. Itu yang cewek. Kalau yang cowok apa Pak? Aneh-aneh. Tapi bagus yang nggak tahu, sorry ya jangan tahu. Nanti saya mau cari lagi, ani-ani yang mana sih Pak? Hah? Oh yang mengkilat, nanti di tempat padel nongkrong, mana sih si ani-ani itu? Adanya Ciani. Yuk, kita bongkar-bongkarin. Supaya apa? Setannya lepas, itulah dunia saat ini. Jangan merasa kuat. Kalau sang pria dia belum puas dengan Yesus, dia belum puas dengan istrinya, gampang keseret ani-ani. Dia wangi, cantik, mulus, daun muda. Yang di rumah udah daun kering. Udah keriput. Sadar. Semuanya apa? Semuanya UUD. Gitu gak? Banyak saya ketemu orang stres kenapa? Pinjol. Aduh. Karena itu enggak puas. Kalau kita sudah puas dengan Yesus dalam hidup, udah. Ya. Udah cukup sampai di sini. Selamat pulang. Tuhan berkati kita semua. Puas tanpa uang.